kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dilayakkan oleh Tuhan untuk bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, penguasa bumi dan surga." Setelah karyanya di dunia ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Ia kembali ke pangkuan Bapa di surga dan menyediakan tempat yang terindah bagi kita orang percaya. Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali menjemput kita untuk berdiam bersamanya di surga yang kekal. Mari kita memuji Dia, kita katakan, "Allahku dahsyat."
Tuhan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi sepanjang alur ibadah kita. Amin. Karena pada pagi hari ini kami boleh dilayakkan lagi untuk berhadapan muka dengan Tuhan di dalam ibadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dengannya menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli dengan kami, Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang mempunyai rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi satu persembahan yang harum dan berkenan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar, Allah yang mengatasi seluruh alam semesta. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan, kita pujikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dilayakkan Tuhan untuk beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Suatu momen yang sangat berharga bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Iman kita boleh dikuatkan bahwa Tuhan Yesus yang mati menebus dosa kita telah bangkit dan menang atas maut. Ia juga telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Ia berjanji bahwa Ia akan datang menjemput kita untuk berdiam bersamanya di surga yang kekal. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah suatu bukti tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri telah katakan kepada kita bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari Bapa, dan Ia telah kembali kepada Bapa di dalam kemuliaan kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh para muridnya. Itulah iman kita, orang yang percaya kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi suluh yang menerangi langkah kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan di dalam jalan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengenal dan mengalami Kristus, dengan bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pekabaran Injil telah berkembang sangat pesat. Apalagi dalam keadaan dunia saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat berita Injil dapat menjangkau sampai di pelosok desa. Ada banyak orang yang telah mendengar tentang Injil Kristus, namun mengapa banyak di antara mereka yang belum percaya kepada Kristus? Iman bukan hanya soal mendengar, melihat dan tahu, tetapi berbicara tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seseorang merasakan karya Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Karena itu tema perenungan kita kali ini, mengenal dan mengalami Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari kitab Efesus, di mana dalam bagian pembacaan firman Tuhan itu berisi tentang doa Paulus bagi jemaat Efesus agar mereka mengenal dan mengalami Kristus. Kehidupan mereka, iman mereka, dan pengharapan mereka dikuatkan oleh pengenalan mereka akan Kristus. Panggilan mereka sebagai orang beriman diperteguh. Kemuliaan Kristus semakin nyata melalui kehidupan mereka. Kuasa Kristus memampukan mereka untuk menjalani hidup dan memberitakan Injil. Melalui doa Paulus ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan lihat di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang pernah mendengar tentang siapa Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak orang Kristen yang tahu tentang Kristus, namun tidak semua dari mereka mengenal Kristus secara pribadi. Dari bacaan tadi kita melihat bahwa Paulus mendengar bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan iman mereka ditunjukkan melalui pelayanan kasih terhadap semua orang kudus atau semua orang percaya, dan secara khusus terhadap para pelayan Tuhan. Karena hal itu, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendoakan agar jemaat tersebut terus dikaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk terus mengenal Kristus dengan benar. Di sini kita melihat Paulus mengungkapkan bahwa untuk terus mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk terus dan semakin mengenalnya secara pribadi. Wahyu adalah firman Tuhan yang dinyatakan Allah kepada orang percaya, dan roh hikmat adalah Roh Kudus yang menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak semua mengerti firman itu. Mengapa? Karena ia tidak membuka hatinya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal firman Tuhan hanya bisa dipahami jika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran orang tersebut. Karena itu, marilah kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita boleh kita pahami dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua adalah mengenal dan mengalami kekayaan Kristus melalui iman kepadanya.
Mari kita lihat di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Efesus telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka Paulus berdoa agar jemaat Efesus terus-menerus dikaruniakan mata hati yang terang atau terbuka, sehingga dapat jelas memahami tentang pengharapan yang diberikan Tuhan melalui panggilan mereka menjadi orang percaya. Paulus berdoa agar mata iman jemaat Efesus terbuka, memandang kekayaan kemuliaan Allah serta berkat-berkat rohani yang disediakan Allah bagi orang-orang yang dikuduskan Tuhan, juga mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mata rohani seorang percaya dapat menjadi terbuka atau terang bila Roh Kudus diam di dalam hatinya. Ia dapat memahami hikmat Tuhan atau firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang didengarnya, yang dengannya memberikan pengharapan serta akan menuntunnya pada seluruh kebenaran Allah. Di dalam jalan kebenaran Allah terdapat berkat-berkat rohani yang sangat kaya dan penuh dengan kemuliaan yang sudah disediakan Allah untuk dinikmati oleh orang percaya. Bagi kita orang percaya, Allah mengaruniakan rohnya di dalam kita agar kita memahami firman Tuhan serta memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, yang dengannya membuat iman kita makin bertumbuh, mata rohani kita terbuka, kita memahami firman-Nya, kita bertumbuh dalam firman-Nya, dan pengharapan kita akan Dia semakin dikuatkan. Kita mengalami kuasa Allah dan mujizat Tuhan terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Kita mengalami kemuliaan Allah. Kita dimuliakan oleh Allah. Nama Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Allah memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi perpanjangan karya Kristus bagi dunia ini, menunjukkan betapa hebat dan dahsyat Tuhan kita kepada dunia ini melalui kita, bahwa Ia adalah Tuhan yang lahir, mati, namun bangkit, menang, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita di dunia ini, namun Ia mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk menuntun langkah kehidupan kita. Ia berjanji Ia akan datang kembali menjemput kita semua untuk berdiam bersamanya di surga yang mulia. Yang ketiga adalah terus dipenuhi oleh Kristus. Kita akan lihat di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mendoakan agar jemaat Efesus terus mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Kristus mengisi semua ruang hidup mereka sehingga tidak ada satu celah pun yang membuat mereka terlewat oleh berkat rohani dari Tuhan. Agar jemaat terus mengalami kepenuhan di dalam Kristus, maka hendaknya Kristus terus menjadi kepala bagi gerejanya, bagi jemaat Tuhan, sehingga apapun yang ada di bawah otoritas Kristus itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jika Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya, maka apapun yang dimiliki kepala akan menjadi berkat bagi tubuhnya. Karena Kristus dan jemaat adalah satu dan tidak akan pernah dapat terpisahkan oleh apapun juga.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, maka tentunya Roh Kudus diam di dalam kita. Kita adalah bait Allah yang hidup, dan Kristus diam serta memenuhi kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Bukalah ruang hati kita seluas-luasnya, agar Kristus bertata dan menjadi kepala atau berotoritas di dalam kehidupan kita. Bukalah hati kita seluas-luasnya bagi kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam dan melalui kita, sehingga kepenuhan Kristus boleh kita rasakan. Ketika Kristus memenuhi seluruh kehidupan kita, maka semua berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus akan kita alami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal Kristus dengan benar, yaitu dengan membuka hati kita seluas-luasnya bagi roh hikmat serta wahyu Tuhan. Marilah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadikannya sebagai kepala yang berotoritas di dalam kehidupan kita pribadi, juga jemaat kita, sehingga kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biarlah Kristus senantiasa memenuhi kita semua dengan kasih dan anugerah serta berkat-berkat rohani yang disediakan Allah bagi kita melalui keimanan kita kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan jalan keselamatan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan Roh Kudus dan firman yang menuntun kami pada jalan kebenaran Kristus. Kami boleh berjalan dengan Kristus di sepanjang kehidupan kami dan menikmati semua berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk semua kekayaan dan kemuliaan Kristus yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kiranya kepenuhan Kristus boleh terus kami alami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus berotoritas di dalam dan melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga, yang dengannya iman kami dikuatkan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami berdiam bersama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk hikmat Allah yang menaungi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk stabilitas ekonomi politik bangsa kami, meskipun masih dilanda pandemi COVID-19. Kami melihat dan terus percaya bahwa perlindungan Tuhan terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk stabilitas bangsa dan negara kami pasca Lebaran. Biarlah kami boleh bijak untuk mentaati aturan pemerintah kami. Jauhkan kami dari serangan COVID-19 pasca Lebaran. Karuniakan kesehatan dan keamanan kepada kami. Tuhan, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan bagi usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga keluarga dan pernikahan kami. Berkati pelayanan kami sehingga kami boleh terus menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Berkati kami semua jemaat Gereja Kristus Bandung. Biarlah Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Seluruh hidup kami serahkan di dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan bagi kami semua. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. dengan senantiasa kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa kasih Roh Kudus menyertai dan menaungi kehidupan kita
mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.